Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, kembali lagi di channel Terus Belajar. Kali ini kita akan belajar materi Bahasa Indonesia Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Kurikulum Merdeka Bab 8, Sehatlah Ragaku, tema Kesehatan Tubuh. Mari kita simak pembelajaran kali ini. Anak-anak hebat, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Berdoa dimulai. Selesai. Kali ini kita masuk ke pertemuan 4, menyimak. Anak-anak hebat, pernahkah kalian berpuasa? Apa yang kalian rasakan pada tubuh kalian saat berpuasa? Mari kita simak gambar-gambar di bawah ini. Saat berpuasa, tubuh kita akan terasa lemas, haus, serta lapar. Reaksi-reaksi tersebut dapat kita rasakan saat berpuasa karena tubuh kita tidak mendapatkan energi serta mineral yang kita dapatkan dari makanan dan minuman yang kita makan. Jadi saat berpuasa tubuh kita akan merasa haus dan lapar. Selain berpuasa, kegiatan apa saja yang membuat kalian merasa haus? Seperti contoh di bawah ini. Setelah kita melaksanakan lari pagi, kita merasa haus sekali. Setelah kita berolahraga bermain badminton, kita juga merasa haus. Setelah kita bermain bola, kita juga merasa haus. Dan setelah bersepeda pun kita juga merasa haus. Kenapa sih kita selalu merasa haus saat kita melakukan banyak aktivitas? Mari kita cari tahu jawabannya. Simaklah guru membacakan teks berikut ini, lalu perhatikan gambar di bawahnya. Pentingnya air bagi tubuh kita. Tubuh manusia sangat membutuhkan asupan air putih. Selain karena sebagian besar tubuh manusia terdiri atas air, konsumsi air putih dibutuhkan agar organ tubuh bisa bekerja maksimal. Kebutuhan cairan seseorang mungkin akan berbeda dengan orang lain, tergantung pada kondisi tubuh, aktivitas yang dilakukan, hingga kondisi cuaca. Orang dewasa umumnya membutuhkan 2 liter atau 8 gelas air putih setiap hari. Tentu saja kita tidak harus meminum 2 liter air sekaligus. Kita bisa membagi waktu mengkonsumsi air putih sehingga jumlah yang dibutuhkan tubuh bisa terpenuhi. Salah satu waktu terbaik untuk mengkonsumsi segelas air putih adalah pada pagi hari atau saat bangun tidur. Selebihnya bisa dibagi setelah sarapan, makan siang, saat belajar, berolahraga, atau ketika rasa haus datang. Mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup bermanfaat untuk menjaga kesehatan. Saat beraktivitas, tubuh mungkin akan kehilangan cairan. Jika cairan tubuh yang hilang terlalu banyak, akan membahayakan bagi tubuh. Minum air putih dalam jumlah yang cukup bisa membantu mengganti cairan tubuh yang hilang tersebut. Dengan demikian, kesehatan tetap terjaga. Sebaliknya, kekurangan konsumsi air putih dapat mengakibatkan seseorang mengalami dehidrasi alias kekurangan cairan dalam tubuh. Dehidrasi dapat menimbulkan gejala berupa tubuh lemas, sakit kepala, sulit berkonsentrasi, bahkan dapat menyebabkan hilangnya kesadaran. Jelaslah, kekurangan konsumsi air putih dapat membahayakan kesehatan. Di samping itu, minum air putih membantu kelancaran metabolisme tubuh kita. Secara sederhana, metabolisme adalah proses tubuh mencerna makanan atau minuman yang kita konsumsi, menyerap zat-zat yang diperlukan tubuh, lalu membuang zat-zat sisa yang tidak diperlukan. Sisa ini dikeluarkan melalui keringat, urin, atau fases. Proses ini akan lebih lancar jika kita mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup.
Anak-anak hebat, apakah kalian masih ingat dengan materi pembelajaran tentang paragraf deduktif, paragraf induktif, serta paragraf campuran? Mari kita ulas kembali materi tersebut. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya atau ide pokoknya berada di awal paragraf dan setelah kalimat utama berisi kalimat penjelas. Sedangkan paragraf induktif yaitu paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf dan isinya adalah kalimat penjelas, setelah itu baru kalimat utama. Sedangkan paragraf campuran yaitu paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf dan di akhir paragraf. Dan yang di tengah-tengah merupakan kalimat penjelas. Dari bacaan yang berjudul Pentingnya Air Bagi Tubuh Kita, mari kita cari tahu paragraf induktif, deduktif, dan campuran. Ayo kita cari tahu bersama-sama. Mari kita cari tahu bersama-sama kalimat utama dari setiap paragraf. Paragraf pertama. Paragraf pertama merupakan paragraf deduktif karena pada paragraf pertama kalimat utamanya berada di awal paragraf, yaitu tubuh manusia sangat membutuhkan asupan air putih. Setelah itu merupakan kalimat penjelas. Pada paragraf kedua juga merupakan paragraf deduktif karena kalimat utamanya berada di awal paragraf, yaitu orang dewasa umumnya membutuhkan 2 liter atau 8 gelas air setiap hari. Sedangkan selanjutnya merupakan kalimat penjelas, yang mana kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan tentang mengapa orang dewasa membutuhkan 2 liter atau 8 gelas air putih setiap harinya. Nah, anak-anak hebat, kalian bisa mencermatinya sendiri ya. Paragraf ketiga juga merupakan paragraf deduktif karena kalimat utamanya berada di awal paragraf, yaitu salah satu waktu terbaik untuk mengkonsumsi segelas air putih adalah pada pagi hari atau saat bangun tidur. Selebihnya merupakan kalimat penjelas. Pada paragraf keempat, kalimat utamanya berada di awal paragraf. Jadi, paragraf ini disebut paragraf deduktif dan kalimat lainnya dinamakan kalimat penjelas. Pada paragraf kelima, kita bisa menemukan kalimat utama berada di awal paragraf dan di akhir paragraf. Anak-anak hebat, disebut apakah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal dan akhir paragraf? Ya, benar. Paragraf ini merupakan paragraf campuran karena kalimat utamanya berada di awal paragraf, yaitu sebaliknya kekurangan konsumsi air putih dapat mengakibatkan seseorang mengalami dehidrasi alias kekurangan cairan tubuh. Dan kalimat utamanya juga berada pada akhir paragraf, yaitu jelaslah kekurangan konsumsi air putih dapat membahayakan kesehatan. Jadi paragraf kelima ini dinamakan paragraf campuran. Untuk paragraf keenam, kalimat utamanya berada pada awal paragraf. Jadi paragraf ini disebut paragraf deduktif. Kalimat utamanya adalah di samping itu, minum air putih membantu kelancaran metabolisme tubuh kita. Dan kalimat selanjutnya merupakan kalimat penjelas. Pada paragraf ketujuh atau paragraf terakhir, paragraf ini juga disebut sebagai paragraf deduktif karena kalimat utamanya berada di awal paragraf, yaitu kalimat utamanya adalah sisa ini dikeluarkan melalui keringat, urin atau fases. Dan kalimat selanjutnya merupakan kalimat penjelas. Anak-anak hebat, apakah kalian sudah bisa membedakan antara paragraf deduktif, paragraf induktif, serta paragraf campuran? Coba setelah ini kalian bisa dituliskan di buku kalian masing-masing perbedaan antara paragraf deduktif, paragraf induktif, serta paragraf campuran agar kalian tidak lupa lagi. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar.
Sampai jumpa di materi berikutnya. Sampai bertemu lagi di channel Terus Belajar. Karena belajar harus dilaksanakan terus-menerus sampai akhir hayat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.